Kamu pasti pernah ngeliat orang yang hidupnya tuh enak banget, entah teman kamu sendiri atau bahkan orang yang kamu tahu di sosial media. Sedangkan kamu tuh ngerasa menjalani hidup yang gini-gini aja, atau ya udah selayaknya hidup biasa-biasa aja, nggak ada yang bener-bener wah banget. Hai, kenalin, nama aku Iza. Jadi sekarang aku mau bikin video tentang cara ngatasin kegagalan-kegagalan yang kita alamin di tahun ini, supaya tahun depan dan tahun selanjutnya kita tuh bisa ngalamin hidup yang bener-bener fulfillment, atau kehidupan yang bener-bener kita inginkan banget. So stay tune. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih bedanya kegagalan dan keberhasilan. Nah, definisi kegagalan yang biasanya banyak kita tahu adalah ketika kita nyoba suatu hal atau kita sedang berusaha mendapatkan hal tersebut, tapi ternyata setelah kita coba hal tersebut, kita malah nggak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan keberhasilan adalah titik di mana usaha-usaha yang kita lakukan itu terbayarkan dengan hasil yang kita inginkan. Nah, kamu sadar gak sih, seakan-akan ini tuh cuma ada hitam dan putih gitu. Kayak di hidup ini tuh cuma ada kegagalan dan keberhasilan aja. Padahal sebenarnya ya, kalau kita tahu di antara hitam dan putih itu ada fase-fase abu-abu atau jalur abu-abu. Artinya jalur abu-abu ini adalah proses kita untuk menuju hal yang kita inginkan. Sebenarnya ini adalah fase yang amat sangat penting, karena mau kita berhasil, mau kita gagal, pasti ada pembelajaran berharga yang kita dapatkan. Kita jarang untuk berpikir kalau misalnya proses ini yang bakal ngebentuk kita loh sebenarnya. Jadi harusnya kamu tuh tetap bangga atau bersyukur sama diri kamu sendiri, karena kalau misalnya entah itu gagal atau berhasil, kamu udah ngelewatin fase abu-abu, fase action kamu, yang artinya kamu tuh nggak di tempat, kamu berproses sedikit demi sedikit untuk mencapai impian yang kamu inginkan. Even goalsnya itu sekarang kamu belum berhasil ya, atau kamu bilangnya itu gagal. Pada akhirnya kalau misalnya kamu belum menyerah sama mimpi kamu tersebut, kamu belajar deh dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, gimana caranya kamu nggak ngulangin atau meminimalisir kegagalan kamu di masa depan dari kegagalan yang pernah kamu alami. Jadi diubah pemikirannya, ketika kamu belum berhasil di suatu hal, bukan diartikan seluruh hidup kamu tuh bakal gagal atau kamu nggak akan pernah mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan, enggak. Jadi di sini pentingnya kita paham bahwa di dalam hidup itu nggak cuma hitam dan putih, tapi ada fase abu-abu yang bakal ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah fokuskan keberhasilan versi kamu, bukan versi orang lain atau versi sosial media. Karena di zaman sekarang mungkin kita sering ngerasa burnout atau ngerasa gagal, itu dikarenakan kita melihat keberhasilan orang lain di sosial media atau melihat keberhasilan teman-teman kita. Fokus pada mimpi kamu tanpa harus membanding-bandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Karena pada akhirnya kehidupan setiap orang, privilege setiap orang itu berbeda-beda. Itu di luar kuasa kita. Kita emang kadang harus realistis sama keadaan. Pada saatnya setiap orang, even dia punya privilege dalam hidupnya, kita tetap harus punya plan B. Gimana caranya kalau misalnya plan A kita ini nggak tercapai, plan B apa yang harus kita lakukan? Jadi kita nggak terfokus satu itu aja. Kalau misalnya ini nggak berhasil, udah kita nyerah gitu. Ada banyak hal yang harus kita coba selain misalnya tujuan pertama kita nggak tercapai. Yang ketiga, kesalahan banyak orang ketika dia gagal adalah karena dia nggak bikin planning. Dia cuma bikin goalsnya. Misalnya aku pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu. Cara apa yang harus dia lakukan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri? Dia nabung setiap bulannya konsisten. Atau misalnya sekarang kamu lagi nggak punya kerjaan, kamu gimana nih caranya punya goals tahun besok aku udah harus bisa kerja. Ya udah, planning apa nih yang harus kamu lakukan? Misalnya kamu ya udah coba kerja dari rumah dulu, misalnya ambil freelance sambil kamu ngelamar kerja. Jadi kamu tuh harus punya planningnya juga. Misalnya kamu nulis goals apa, planningnya harus kamu lakukan apa gitu. Jadi jangan fokus ke goalsnya doang, karena punya goals itu gampang banget, tapi gimana caranya kita ngewujudin goals itu jadi kenyataan, itu yang sulit. Yang keempat, konsisten setiap hari. Ini tuh yang lumayan agak sulit dan tricky menurut aku. Kalau misalnya kita lakuin di awal-awal mungkin iya ya, sebulan, 2 bulan, tapi gimana caranya kita bisa konsisten? Mau kita lagi mood, mau kita lagi nggak mood, kita harus ngelakuin hal tersebut. Karena di fase konsisten ini, kamu pasti bakal ngalamin hari-hari dimana kamu tuh kayak, pokoknya aku tuh lagi malas banget, gak mau ngapa-ngapain. Tapi kamu lagi ngebangun habit planning untuk mencapai goals kamu, kamu tetap bisa ngelakuin hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang nih pengen banget mencapai goals yang dia inginkan, tapi dia nggak ada action sama sekali, artinya dia bohong, artinya dia nggak sepengen itu untuk goals itu terjadi. Karena kalau misalnya orang nih udah pengen banget mencapai apa yang dia inginkan, pasti gimana pun caranya dia bakal ngeluangin waktu, ngeluangin energi, atau misalnya ngalahin mood yang dia sedang rasakan untuk tetap bisa melakukan hal itu secara konsisten. Jadi kalau sekarang kamu masih susah konsisten atas goals yang ingin kamu capai, kayaknya kamu harus dipertanyakan lagi, kamu sepengen itu nggak sih hal tersebut tercapai di
dalam hidup kamu. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kamu ngerasa tahun ini bukan tahunnya kamu, atau misalnya ada banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu, bukan berarti seluruh hari kamu, seluruh hidup kamu, dan tahun-tahun selanjutnya kamu akan terus mengalami hal-hal buruk tersebut. Karena aku percaya banget setiap orang tuh punya kesempatan yang sama mencapai goals yang dia inginkan, cuman waktunya aja berbeda. Karena kita punya privilege yang beda, kita punya kehidupan yang beda. Mungkin aja kamu mulai dari minus, ada orang mulai dari nol, ada yang emang bisa mulai dari angka 10. Dan it's okay, kita nggak usah buru-buru gitu. Karena sebenarnya perjalanan itu loh yang indah. Perjalanan ketika kita belajar banyak hal dalam hidup ini, itu yang benar-benar bakal bikin kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, atau jadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bertanggung jawab, yang punya emotional intelligence yang baik. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau misalnya hidup kita selalu enak dan gak pernah ngerasain kegagalan, kita bisa jadi orang yang selfish atau orang yang egois karena kita tahu enak-enaknya doang. Kita nggak bisa menormalisasi kegagalan atau keburukan yang terjadi dalam hidup kita. So itu dia yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu ngerasa tahun ini bukan jadi tahun kamu, atau kamu ngerasain banyak kegagalan dalam hidup. Kamu bisa lakuin tips-tips tadi, dan semoga hidup kamu ke depannya bisa mencapai setiap goals yang kamu inginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.